Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windaningsi NIM 21241023, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Mandalika. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pertama, gunakan satu contoh studi kasus perangkat lunak yang telah berjalan. Studi kasus yang saya ambil adalah pengujian kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor merupakan rentetan kegiatan penguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, angkutan barang, angkutan umum, kereta gandingan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap masyarakat teknis lain. Jalan yang dilakukan secara berkala. Yang kedua, berdasarkan studi kasus tersebut, pilih salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dianggap cocok untuk digunakan. Jelaskan alasannya. Metode yang saya ambil adalah metode waterfall. Alasannya, karena dalam metode waterfall, kita dapat kepastian dalam perencanaan. Metode waterfall memungkinkan perencanaan yang rinci sejak awal proyek. Tahap analisis yang mendalam memungkinkan pengumpulan persyaratan yang jelas dan pemahaman yang lebih baik tentang keseluruhan proyek. Hal ini memungkinkan perencanaan yang matang, termasuk estimasi waktu dan biaya yang lebih akurat. Kedua, proses yang jelas dan prediktif. Metode waterfall memberikan panduan yang jelas dan terstruktur tentang langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengembangan perangkat lunak ini, membantu mengurangi ambiguitas dan ketidakpastian yang dapat terjadi dalam pengembangan perangkat lunak, serta memberikan kerangka kerja yang dapat diikuti oleh tim pengembangan. Alasan selanjutnya, kualitas yang tinggi. Pendekatan linear dan terstruktur dalam metode waterfall memungkinkan adanya fokus yang kuat pada setiap tahap pengembangan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan melakukan pengujian yang cermat dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, pengaturan rencana dan jadwal yang jelas. Dalam metode waterfall, setiap tahap memiliki hasil yang jelas dan ditertentukan sebelumnya. Ini membantu dalam mengatur jadwal yang terperinci dan memberikan pemahaman yang baik tentang kemajuan proyek. Hal ini juga memudahkan manajemen proyek dan koordinasi tim. Dan yang terakhir, buatlah model pengembangan perangkat lunak yang dimaksud baik secara deskriptif maupun gambar sesuai penerapan dari permodelan yang dipilih. Nah, yang saya pilih adalah deskriptif. Alur pengembangan perangkat lunak menggunakan metode waterfall karena metode waterfall memiliki analisa kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami seperti yang dibutuhkan oleh user. Kemudian Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain, pembukaan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Yang ketiga, pembuatan kode program. Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program yang telah dibuat pada tahap desain. Keempat, pengujian. Pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logik dan fungsional, serta memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Dan yang terakhir, pendukung. Tidak menutup kemungkinan semua perangkat lunak mengalami perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.